Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagi siswi-siswi kelas 8 yang sedang berada di rumah karena pembelajaran daring, hari ini kita akan membahas mengenai zakat pada mata pelajaran fikih kurikulum, yaitu bab 2. Silahkan Mbak-mbak sekalian dapat disimak pada halaman 16 di LKS-nya. Kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Zakat. Apa itu zakat? Zakat secara bahasa berarti tumbuh, suci, berkembang. Sedangkan menurut istilah adalah sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga. Berbeda dengan infak dan sedekah, zakat baik zakat fitrah maupun zakat mal merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim ketika telah memenuhi syarat dan ketentuan tertentu. Jadi kalau infak dan sedekah itu kan hukumnya sunnah. Kalau zakat itu hukumnya wajib bagi muslim yang telah memenuhi ketentuan dan syarat tertentu. Selanjutnya, siapa sajakah yang berhak menerima zakat? Yang pertama yaitu fakir. Fakir adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak mampu berusaha atau tidak memiliki pekerjaan. Yang kedua adalah miskin. Miskin adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya tetapi mampu berusaha atau memiliki pekerjaan. Jadi, walaupun dia telah memiliki pekerjaan, tapi gaji atau upah dari pekerjaan itu tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Begitu. Yang ketiga yaitu amil. Amil adalah orang, lembaga, atau badan panitia yang diberi tugas untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya kepada orang yang berhak. Yang keempat adalah mu'allaf. Mu'allaf adalah orang yang baru masuk Islam. Selanjutnya yaitu hamba sahaya atau raqib, budak belian yang diberi janji untuk dimerdekakan. Yang keenam adalah gharim, orang yang mempunyai banyak hutang dan tidak memiliki harta untuk melunasi hutangnya. Yang ketujuh adalah sabilillah. Sabilillah adalah seseorang atau sebuah lembaga yang memiliki kegiatan untuk berjuang di jalan Allah dalam rangka menegakkan agama Islam, seperti yayasan Islam, sekolah, masjid, pondok pesantren, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu Ibnu Sabil, yaitu musafir yang sedang dalam perjalanan tidak bertujuan untuk maksiat, lalu dalam perjalanannya dia mengalami kesulitan dan kesengsaraan atau bekalnya habis. Jadi orang itu berhak untuk menerima zakat. Selanjutnya adalah orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Yang pertama, orang kaya. Orang kaya tidak termasuk orang yang berkewajiban membayar zakat. Maksudnya orang kaya adalah orang yang berkewajiban membayar zakat, jadi dia tidak berhak untuk menerima zakat. Yang kedua adalah keturunan Rasulullah, keturunan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Yang ketiga adalah orang non-muslim atau kafir. Dia tidak berhak menerima zakat karena orang yang berhak menerima zakat hanyalah orang Islam. Yang keempat, setiap orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki atau wajib zakat. Termasuk aturan baku terkait penerima zakat, zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki. Artinya, orang ini tidak berhak menerima zakat karena hartanya menjadi milik penanggungnya atau menjadi milik muzaki. Yang terakhir adalah budak. Budak tidak boleh menerima zakat karena zakat yang diterimanya pada akhirnya harus diserahkan kepada tuannya. Selanjutnya, zakat itu dibagi menjadi dua, zakat fitrah dan zakat mal.
Zakat fitrah adalah secara bahasa artinya bersih atau suci. Secara istilah yaitu sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat dan rukun tertentu. Dengan kata lain, zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat dan ketentuan. Melaksanakan zakat fitrah hukumnya fardu ain atau wajib bagi setiap muslim. Zakat ini berfungsi untuk membersihkan jiwa kotor dan dosa. Tujuan dari zakat fitrah selain untuk menggembirakan hati fakir miskin pada hari raya Idul Fitri, juga dimaksudkan untuk membersihkan dosa-dosa kecil yang mungkin ada ketika melaksanakan puasa Ramadan, sehingga orang yang melakukan puasa dapat kembali pada fitrah, yaitu kembali suci dan bersih dari dosa. Ukuran zakat fitrah adalah 1 sok atau 1 gantang makanan pokok. Makanan pokok di setiap daerah kan berbeda-beda. Kalau di daerah Timur Tengah itu seperti kurma, gandum. Kalau di Indonesia itu beras, singkong, sagu, begitu. Jadi kalau rata-ratanya di Indonesia itu makan beras, maka zakat fitrahnya adalah beras dengan ukuran 2,5 kg atau 3,5 liter. Selanjutnya adalah syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama, orang yang beragama Islam. Yang kedua, orang tersebut berjumpa dengan Ramadan dan ada pada waktu terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Bagi setiap muslim yang melihat matahari terbenam di akhir bulan Ramadan atau mendapati awal bulan Syawal, maka wajib baginya untuk membayar zakat fitrah untuk dirinya dan yang ditanggungnya. Artinya, ia sudah ada sebelum matahari terbenam dan terus ada setelah matahari terbenam. Orang itu masih hidup pada hari terakhir bulan Ramadan dan sampai hari raya Idul Fitri. Bagi orang yang meninggal sebelum matahari terbenam pada hari raya Idul Fitri, maka tidak wajib baginya untuk membayar zakat fitrah. Artinya orang itu kalau meninggalnya itu hari terakhir bulan Ramadan pas pagi atau siangnya, dia tidak wajib bayar zakat fitrah. Tapi kalau meninggalnya pas malam takbiran, dia wajib bayar zakat fitrah. Lalu bagi bayi yang lahir setelah matahari terbenam atau pas malam takbirannya, itu tidak wajib bayar zakat fitrah. Tapi kalau bayi itu lahirnya pas pagi atau siangnya, itu diwajibkan membayar zakat fitrah. Wajib itu bagi yang telah memenuhi syarat dan ketentuan tertentu. Selanjutnya adalah bagi orang yang mempunyai kelebihan harta atau makanan baik untuk dirinya maupun keluarganya. Orang itu memiliki kelebihan harta untuk keperluan dirinya sendiri dan untuk yang menjadi tanggungannya, baik manusia atau binatang peliharaan, pada malam hari raya dan siangnya. Orang itu tidak memiliki kewajiban untuk membayar zakat fitrah apabila tidak memiliki harta kelebihan harta untuk keperluan dirinya atau orang yang ditanggungnya. Selanjutnya adalah berupa makanan pokok penduduk setempat. Jadi makanan pokok tiap daerah itu berbeda-beda. Di Indonesia sendiri aja makanan pokoknya berbeda ya. Kalau rata-rata di Jawa itu makanan pokoknya kan beras. Kalau yang di Papua itu kan makanan pokoknya sagu. Jadi itu zakat fitrahnya menyesuaikan makanan pokok di daerah masing-masing. Selanjutnya adalah waktu mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama, waktu yang diperbolehkan yaitu sejak awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Jadi mulai tanggal 1 Ramadan itu sudah diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Lalu waktu wajibnya, ketika seseorang menjumpai Ramadan,
walaupun sesaat dan sebagian bulan Ramadan, atau waktu terbenamnya matahari penghabisan di bulan Ramadan. Hari terakhir bulan Ramadan, waktu matahari terbenam, itu waktu wajibnya. Yang kedua, waktu yang dianjurkan atau lebih afdolnya setelah sholat subuh sebelum melaksanakan sholat id. Itu waktu yang afdol setelah sholat subuh dan sebelum masuk waktu sholat id. Jadi itu afdol tapi agak berbahaya karena kalau sudah masuk waktu sholat id nanti hukumnya makruh. Yang keempat, waktu makruhnya adalah setelah melaksanakan sholat Idul Fitri. Yang terakhir yaitu yang haram. Haram membayar zakat fitrah ketika setelah hari raya Idul Fitri atau sesudah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Pas malam setelah hari raya Idul Fitri itu haram hukumnya untuk membayar zakat. Sekian penjelasan mengenai zakat dan zakat fitrah. Untuk penjelasan mengenai zakat mal akan dijelaskan pada pertemuan selanjutnya. Jikalau ada pertanyaan, dapat ditanyakan melalui WA group. Melalui WA secara langsung juga bisa, karena tidak ada WA group ya. Mohon maaf kalau penjelasannya kurang jelas atau terlalu cepat. Kalau ada salah-salah kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.